Shalom, saudara kawan Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah, saudara kawan Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya bahwa saudara adalah orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang senantiasa berkat Tuhan, dan saya percaya bahwa damai sejahtera Allah senantiasa melimpah buat saudara sekalian. Nah, saudara kawan Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak kita merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang menguatkan iman kita di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau menentangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku menentangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, saudara dalam Tuhan, kita tahu ayat ini bercerita tentang kisah Daud melawan Goliat, di mana Goliat menentang bangsa Israel dengan pedang dan tombak. Dan ketika Saul beserta bangsa Israel sudah cemas, sudah tawar hati, sudah takut melihat sosok Goliat yang besar badannya, maka muncullah atau tampillah seorang Daud yang telah diurapi oleh Tuhan. Ya, Daud tidak takut, tidak gentar dengan ancaman daripada Goliat. Tetapi dia berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, saudara Tuhan, kita lihat di ending daripada ayat ini, Daud mengalami kemenangan, di mana Daud mampu mengalahkan Goliat, Daud memenggal kepala Goliat, dan Daud membuat bangsa Israel bersorak kemenangan. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini kita belajar bagaimana Daud menghadapi satu persoalan yang sulit menurut manusia, yang sulit menurut Saul yang adalah raja Israel, yang begitu sulit dihadapi oleh bangsa Israel sendiri. Ya, Daud tidak gentar, Daud tidak takut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Ya, dia percaya bahwa ketika dia berserah kepada Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, maka kemenangan pasti di pihak dia. Sehingga Daud berkata kepada Goliat bahwa dia atau Daud menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Ya, Daud berserah kepada otoritas Tuhan. Daud berserah kepada kuasa Tuhan. Daud berserah kepada penyertaan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kehebatannya. Daud tidak mengandalkan siapa-siapa selain daripada Tuhan yang adalah Allah yang mampu membebaskan Daud dan yang mampu memberikan Daud kemenangan. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang boleh kita ambil sebagai berkat rohani bagi kita melalui ayat ini? Saudara, saya tidak tahu apa persoalan yang sedang saudara alami. Saya tidak tahu pasti apa yang sedang diperhadapkan dengan saudara saat ini. Apakah kebahagiaan atau sebaliknya? Saudara diperhadapkan dengan persoalan, saudara diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai duka cita. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, mengajak saya dan saudara supaya tidak tawar hati, supaya tidak takut dan gentar dalam menghadapi persoalan. Hal yang terpenting, mari kita mengandalkan Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, dan mari kita percaya bahwa penyertaan Tuhan mampu membebaskan kita, mampu menolong kita, mampu membuka jalan keluar bagi kita, dan mampu memberikan kita kemenangan. Tuhan mampu membuat kita menang. Sebagaimana Tuhan membuat Daud menang atas Goliat, demikian juga dengan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kemenangan memihak kepada
kita. Ingat saudara dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan setia menolong kita yang percaya kepadanya dan yang berserah kepadanya. Sekali lagi, mari kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, mari kita mengandalkan Tuhan dan mari kita percaya bahwa kemenangan daripada Tuhan akan menjadi milik kita, menjadi bagian kita ketika kita berserah kepada Tuhan di waktunya Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti berkarya dalam kehidupan saya dan saudara, dan karya Tuhan indah adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.